Selamat pagi adik-adik. Pagi. Wah, gak terasa ya kita udah sampai di minggu kedua tahun 2021. Wah, masih ada semangat kalau gitu untuk memuji Tuhan hari ini. Karena hari Minggu, kita akan memuji, memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan sebagai wujud kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tangan kita, seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan ya. Nah saat ini mari kita berlipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Karena saat ini Tuhan Yesus, kami ada di minggu kedua tahun 2021. Itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari pada hari ini. Kami mau bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang patut untuk dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya ada Tuhan Yesus dalam hati kami, di rumah kami, bahkan di tempat kami duduk untuk ibadah. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sudah siap memuji Tuhan ya? Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita katakan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan, karena kemurahan. Kau rancangkan masa depanku
Adik-adik, hanya satu jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Dalam hati kita harus terus bersuka cita. Ayo kita memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Siapa yang hari ini semangat mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Oh iya, Kakak Lisna lihat adik-adik udah duduk rapi ya di depan laptop atau di depan HP. Wah, pintar semuanya. Sekarang yuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan, untuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyi, menari untuk Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, semuanya siapkan Alkitabnya.
Kalisma ulangi lagi Lukas 2. Oke, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita baca bergantian ya. Kak Kalisma dulu yang 41, adik-adik nanti yang 42 dan selanjutnya kita bergantian. Oke? Oke, sudah siap? Yang Indria mendengarkan saja ya, yang kelas besar bisa membacakan. Oke? Kak Kalisma baca dulu perikopnya ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayatnya yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Oke, adik-adik sekarang. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayatnya yang ke-44. Oke, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Adik-adik yang 46. Oke, 47. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Adik-adik yang 48. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayatnya ke-50 adik-adik. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayatnya ke-52 sama-sama yuk. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, adik-adik, tadi Kak Kalisma udah bilang tema kita hari ini Yesus remaja di bait Allah. Adik-adik tadi udah baca ya ceritanya. Kak Kalisma mau bertanya hari ini. Adik-adik, siapa yang pernah mendengarkan nama Yesus? Siapa? Pasti semua ya udah mendengarkan namanya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, nama Yesus. Baik itu di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun pasti udah pernah mendengarkan. Oke, sekarang Kak Kalisma mau tanya, Yesusnya ada di mana ya? Ada di gereja Kak Kalisma? Oh iya, betul sekali ada di gereja. Tapi ada yang lebih dekat, Tuhan Yesus tinggal di mana? Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Coba cek di dalam hatinya ada Tuhan Yesus nggak? Pasti semua adik-adik ada Tuhan Yesus ya di dalam hatinya. Oke, tadi kita udah membacakan tentang cerita kehidupan Tuhan Yesus ya. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yesus. Adik-adik Kak Kalisma mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Kok Kak Kalisma bilang Tuhan Yesus 100% manusia, kok bisa? Nah, adik-adik, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus dilahirkan, terus apalagi dia menjadi anak-anak sama seperti adik-adik juga, pernah menjadi remaja dan juga menjadi dewasa. Semasa Tuhan Yesus lahir, udah 8 hari Tuhan Yesus disunat dan diantar ke Yerusalem untuk dikuduskan bagi Allah. Sama seperti yang ditulis di Taurat Musa, orang tua dari Yesus patuh kepada perintah Tuhan. Anak sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan, dikuduskan untuk Allah. Oke, anak-anak, adik-adik sampai di sini mengerti? Tadi ingat ya, Tuhan Yesus itu pernah mengalami sama seperti yang kita alami, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan juga menjadi dewasa. Nah, adik-adik sekarang kita mau belajar lebih lagi ya dari ayat yang kita udah baca tadi. Suatu ketika orang tua Tuhan Yesus, siapa ya yang tahu orang tua Tuhan Yesus siapa? Orang tuanya yang ada di dunia ini siapa? Yusuf dan Maria. Pintar semuanya.
di umur Tuhan Yesus 12 tahun. Siapa di sini yang 12 tahun? 12 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Kelas 6, kira-kira kelas 6 ya. Tuhan Yesus diajak ke Yerusalem untuk mengikuti acara Paskah. Acara Paskah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus tinggal di mana waktu itu Kak Kalisma? Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem bersama Yusuf dan Maria. Adik-adik, biar tahu ya, Nazaret ke Yerusalem itu kalau jalan kaki bisa sampai 5 hari, bisa ditempuh 5 hari. Karena dulu itu tidak ada yang namanya mobil, motor atau alat transportasi yang lainnya yang bisa dicapai dengan cepat. Nah, dan orang-orang Nazaret itu perginya itu rame-rame, rombongan adik-adik, biasanya yang perempuan duluan, baru anak-anak, baru nanti laki-laki di belakang. Nah, umur Tuhan Yesus tadi berapa? 12 tahun, masih remaja ya. Tuhan Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk mengikuti acara Paskah. Adik-adik kalau pergi ke tempat yang ramai, kalau diajak orang tua mau nggak? Seperti ke mall, ke gereja mau nggak? Pasti mau. Tuhan Yesus juga begitu, diajak dia. Tuhan Yesus senang karena diajak oleh orang tuanya. Tuhan Yesus ikut ke acara Paskah tadi. Mereka mengikuti acara itu 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Setelah selesai, orang-orang semuanya bergegas pulang ke kampung masing-masing, ke tempat masing-masing. Suatu ketika Tuhan Yesus diam-diam tinggal di Yerusalem, di bait Allah. Terus orang tuanya pulang dan tidak mengetahui kalau Yesus atau Tuhan Yesus tinggal di bait Allah yang ada di Yerusalem. Setelah 1 hari mereka di perjalanan, mereka baru sadar kalau Yesus itu tidak ada bersama dengan mereka. Wah, mamanya cemas, Maria cemas, Yusuf juga cemas mencari Yesus. Ada di mana ya Yesus? Kembali lagi ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus selama 3 hari, baru ketemu Tuhan Yesus ada di bait Allah lagi ngobrol, lagi bicara, lagi tanya jawab dengan alim ulama, orang-orang yang pintar ya dengan Alkitab. Tuhan Yesus dengan kecerdasannya menjawab setiap pertanyaan dan memberikan juga menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di bait Allah. Wah, hebat sekali ya, Tuhan Yesus masih umur 12 tahun udah pintar banget bercerita tentang Alkitab, tentang Tuhan kepada banyak orang, kepada orang-orang dewasa dia bercerita. Walaupun dia masih kecil, masih remaja, masih umur 12 tahun, dia berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan Kak Kalisma yakin Tuhan Yesus itu juga pasti udah belajar ya, udah banyak belajar tentang Alkitab. Jadi Tuhan Yesus juga udah pintar menguasai, makanya Yesus berani menceritakan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa belajar dari kehidupan Tuhan Yesus? Poin yang pertama, Yesus itu taat kepada orang tuanya dan juga Tuhan ketika tadi diajak, dia taat, ya ikut acara Paskah, dia ikut. Dari kecil Tuhan Yesus selalu taat kepada orang tuanya dan juga Tuhan Yesus dan juga Tuhan. Oke, sekarang poin yang kedua, Yesus mencintai bait Allah. Yesus mencintai bait Allah. Tadi Tuhan Yesus diam-diam tinggal di bait Allah ya, sampai buat mama papanya itu khawatir mencari dia. Terus seterusnya, ketiga, Yesus berani bercerita kepada orang-orang dan alim ulama. Kita belajar di ayat yang ke-46 tadi ya, dia bercerita dengan kecerdasannya, bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang dewasa, kepada orang-orang yang ahli dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus ya. Di ayat yang pertama tadi, Yesus diajak itu adalah taat. Terus Yesus tinggal di bait Allah, itu berarti Yesus mencintai bait Allah. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa pulang ya, setelah diajak
Dikatakan di ayat yang terakhir tadi apa ya? Di ayat yang terakhir tadi apa katanya? Lukas 2, ya dibuka lagi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semua orang senang dengan Yesus, senang dengan apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan kalau kita berbuat hal yang benar, Tuhan juga senang melihat kita. Tuhan disenangkan oleh apa yang Yesus lakukan. Adik-adik, kita belajar hari ini untuk taat kepada orang tua dan kepada Tuhan, terlebih ya kepada Tuhan. Terus kita harus mencintai bait Allah. Bait Allah itu apa sih adik-adik? Gereja. Dan bukan cuma cinta bait Allah aja, tapi kita juga harus cinta dengan firman-nya. Kita harus rajin baca firman, dan juga bukan cuma rajin baca firman-nya aja, kita melakukan setiap apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Oke, Alkitab ini bukunya siapa ya? Bukunya Tuhan, isi hatinya Tuhan, ini semua ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus belajar benar-benar tentang Alkitab, karena ini buku cintanya Tuhan untuk kita semua. Tidak hanya cuma mencintai bait Allah, gerejanya aja, tapi kita mencintai juga firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Oke, sekarang yang ketiga, Yesus berani bercerita. Adik-adik, Tuhan pengen kita juga berani bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Siapa di sini yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya? Siapa? Kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, biar mereka juga mengenal Tuhan Yesus dan mereka bisa mengalami keselamatan, memperoleh keselamatan. Oke? Bisa adik-adik? Pasti bisa semuanya ya. Kita Kalisma ulangi lagi ya. Kita harus taat kepada orang tua dan juga Tuhan. Terus Yesus, kita juga belajar mencintai bait Allah, dan juga bukan cuma bait Allah aja, tetapi belajar mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Terus yang ketiga, kita harus berani menceritakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu sendiri. Kita mau menceritakan kita ini udah diselamatkan, kita udah mendapatkan keselamatan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, tugas kita sekarang setelah kita diselamatkan, kita menceritakan kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, biar kita nanti sama-sama memperoleh keselamatan, biar yang lainnya tidak binasa. Oke, hari ini kita belajar itu ya 3 hal, yaitu taat, mencintai bait Allah, firman Allah dan melakukannya. Terus kita mau berani bercerita tentang Injil, tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oke, bisa adik-adik? Pasti bisa ya semuanya. Sekarang udah selesai ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita bisa melakukannya setiap hari. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Ini berlaku untuk anak Indria. Buka dulu Alkitabnya di dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Oke, udah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu berlaku untuk anak Indria ya. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu berlaku untuk anak Indria. Sedangkan untuk Madia dan Pratama dilanjut sampai habis ya.
Kakak Lisna mau baca Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ulangi lagi ya. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan dan juga kita udah membacakan ayat hafalannya ya. Jangan lupa dikirim ya ayat hafalannya. Sekarang buka tangannya dan tutup matanya. Kakak Lisna mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau firman-Mu boleh mengingatkan kami supaya kami boleh mengikuti teladan yang Yesus berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang taat kepada orang tua kami, kepada dan juga terlebih kepada Tuhan, dan juga jadikan kami menjadi anak yang mencintai bait Allah, gereja Allah, mencintai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan tolong kami supaya kami diberikan kekuatan, keberanian untuk menceritakan tentang kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, menceritakan tentang keselamatan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga tidak binasa Tuhan, tetapi mereka sama-sama memperoleh keselamatan sama seperti kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu hari ini juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, baik itu Sabtu Gembira Tuhan, juga Engkau yang menolong, yang memberkati mereka Tuhan Yesus dimanapun berada. Engkau juga yang memberkati kedua orang tua mereka, apapun usaha yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkati Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam keperluan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita udah selesai kebaktiannya. Selamat hari Minggu adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati.